Halo Rebanes, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan kesehatan lansia. Kalau di ilmu keperawatan, kita mengenalnya di Departemen Gerontik. Oke kawan, tanpa basa-basi seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, soal pertama. Seorang laki-laki berusia 69 tahun tinggal di Panti Werda, mengeluh sukar untuk mengingat nama, wajah, dan warna obat yang diberikan. Salah satu penglihatan kabur, sering salah mengenali orang, dan tidak mau keluar kamar karena takut kesasar. Kamar klien tampak kotor dan berbau. Aktivitas klien hanya di kamar. Apakah pengkajian yang tepat dilakukan pada kasus di atas? A. Tanda-tanda pita. B. Pemeriksaan visus. C. Kemandian aktivitas dengan indeks CATS. D. Tingkat depresi dengan GDS. E. Status kognitif dengan MMSE. Oke, kita lihat pembahasannya. Dari soal di sana, kita harus melihat clue-nya dulu. Dari identifikasi keluhan-keluhan klien menunjukkan permasalahan pada gangguan daya ingat kognitif, seperti sukar untuk mengingat nama, wajah, dan warna obat yang diberikan, sering salah mengenali orang dan tidak mau keluar kamar karena takut kesasar. Jadi pengkajian yang tepat yang digunakan untuk kasus di atas adalah mengkaji status kognitif dengan mini mental state exam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal kedua. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan seorang wanita berusia 60 tahun yang terbaring lemah di tempat tidur. Klien mengeluh batuk sudah 1 minggu yang lalu. Susah mengeluarkan dahak, terkadang sesak napas, terdengar ronsi pada lapang dada klien, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah diagnosa keperawatan yang sesuai untuk klien? Silahkan teman-teman untuk mencari clue-nya terlebih dahulu baru bisa menjawab. Oke, kita lihat data yang paling banyak dimunculkan adalah data-data masalah pernapasan. Nah, di diagnosa pernapasan yang paling sering muncul adalah bersihan jalan napas, gangguan pertukaran gas, dan pola napas tidak efektif. Jadi dari khasnya perbedaan di antara ketiganya itu apa sih? Yang pertama, bersihan jalan napas itu yang khasnya itu ada sekret. Jadi jalan napasnya itu ada gangguan. Tinggal teman-teman cek apakah dia batuknya berdahak. Kalau ada dahak berarti ada sekret. Jadi jalan napasnya terganggu, itu masuk ke bersihan jalan napas. Kalau gangguan pertukaran gas, biasanya di gangguan pertukaran gas itu ada nilai analisa gas darahnya. Apakah PCO2 dan lain sebagainya. Itu di khasnya di gangguan pertukaran gas itu ada analisa gas darah. Terus untuk pola napas tidak efektif, dia frekuensi napasnya yang meningkat tanpa ada data adanya sekret dan analisa gas darah. Itu khasnya di pola napas tidak efektif, cuma pernapasannya saja yang naik. Jadi kalau sudah tahu kita perbedaannya ketiganya itu, kita lihat dulu data yang muncul itu. Klien mengeluh batuk sudah 1 minggu yang lalu, susah mengeluarkan dahak itu sudah khasnya di bersihan jalan napas. Terkadang napas sesak, terdengar ronsi. Jadi kalau lihat clue-nya di sana sudah jelas jawabannya A. Kita lihat pembahasannya. Dari hasil identifikasi data bahwa yang ditemukan permasalahan utama pada klien adalah gangguan pada sistem pernapasan. Pada data terlihat adanya masalah dalam pemenuhan kebutuhan oksigen yang diakibatkan oleh adanya sekret atau dahak pada saluran napas. Misalnya susah mengeluarkan dahak dan ada suara ronci. Itu sudah ada di data. Sehingga masalah keperawatan yang diangkat adalah bersihan jalan napas inefektif sesuai dengan SDKI 2016.
Untuk teman-teman yang belum download, silahkan download di Play Store tentang SDKI 2016. Soal ketiga. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan perempuan berusia 70 tahun yang tinggal bersama keluarga. Keluarga mengatakan klien selalu menangis ketika melihat foto suami yang telah meninggal 2 minggu yang lalu. Sering menyalahkan diri, tidak mau beribadah, tidak konsentrasi, dan mudah lupa ketika diajak bicara. Keluarga sudah sering mengajak klien berbincang-bincang dan jalan-jalan keluar rumah. Apakah diagnosis keperawatan yang sesuai untuk klien? Oke teman-teman, kalau melihat soal di sini, tentu kita harus mencari clue-nya terlebih dahulu. Clue yang paling menonjol adalah klien selalu menangis ketika melihat foto suami yang telah meninggal 2 minggu yang lalu. Berarti dia masih ada tahapan berduka. Sering menyalahkan diri. Itu adalah ciri-ciri diagnosa berduka. Kita lihat pembahasannya. Berduka adalah respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan dengan data subjektif seperti merasa sedih, merasa bersalah, merasa bersalah atau menyalahkan orang lain, tidak menerima, merasa tidak ada harapan. Untuk data objektifnya terlihat menangis, pola tidur berubah, tidak dapat berkonsentrasi. Itu sesuai dengan SDKI 2016. Jawaban yang paling tepat adalah A. Soal keempat. Seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat di klinik Panti Werda dengan keluhan sesak napas, batuk berdahak. Pengkajian didapat klien pucat, terdapat ronsi pada lapang paru kanan. Klien tampak lemah, tekanan darah 130/90 mm Hg, RR 24 kali per menit, nadi 76 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Klien terlihat banyak minum air hangat. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? A. Ajarkan relaksasi napas dalam. B. Atur posisi semipolar. C. Ajarkan batuk efektif. D. Postural drainase. E. Berikan oksigen. Silakan teman-teman yang mau menjawab, silakan dijawab atau minimal mencari kata kuncinya dulu. Oke, masalah di atas, kata kuncinya adalah gangguan pernapasan. Diagnosanya adalah bersihan jalan napas. Clue-cluenya adalah terdapat ronsi pada lapang paru kanan. Berarti di lapang paru kanannya saja yang bermasalah. Terus klien tampak lemah. Jadi tindakan yang tepat untuk kasus di atas adalah postural drainase. Untuk pembahasannya, hasil identifikasi data-data di atas lebih banyak menunjukkan klien mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan tersebut diakibatkan oleh adanya dahak atau sekret. Datanya di atas, batuk berdahak, ronsi pada lapang paru kanan. Jadi masalahnya bersihan jalan napas inefektif. Tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah postural drainase karena kondisi pasien lemah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Soal kelima. Seorang perempuan berusia 62 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kesehatan. Pasien memiliki riwayat diabetes sejak 3 tahun terakhir. Terdapat luka pada telapak kaki sebelah kiri dengan keadaan luas luka panjangnya 3 cm dan lebar 2,5 cm. Luka berwarna kuning kehitaman, kering dan balutan luar tampak kotor. Pasien mengeluh sering merasa haus dan lapar. GDS 310. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Jadi silahkan cari clue-cluenya terlebih dahulu. Masalah di atas dititik beratkan ke gangguan integritas kulit. Terdapat kata kuncinya yang mengarah ke sana, terdapat luka pada telapak kaki sebelah kiri dengan keadaan luas luka 3 cm dan lebar 2,5 cm.
Kondisi lukanya berwarna kuning kehitaman, kering, dan balutan luar tampak kotor. Jadi kalau kita sudah mengkaji seperti di atas, jadi tindakan yang tepat untuk kasus di atas, yang pertama kali adalah lakukan perawatan luka. Masalah utama pada kasus di atas adalah kerusakan integritas kulit, sehingga tindakan utama yang dapat dilakukan adalah mengembalikan epitelisasi jaringan kulit yang luka dengan melakukan perawatan luka. Itu yang paling pertama kali kita lakukan. Setelah kita melihat lukanya, kondisi lukanya, yang kita lakukan adalah perawatan luka. Lanjut soal ke-6. Seorang perempuan berusia 65 tahun tinggal di Panti Werda sejak 6 bulan yang lalu. Klien terlihat kurus dan lemas, berat badannya 35 kg, tinggi badannya 150 cm. Klien mengatakan tidak menyukai makanan yang diberikan di panti sehingga sering tidak nafsu makan dan selalu mengingat makanan yang disajikan di rumahnya saat masih tinggal bersama keluarga. Klien menghabiskan hanya 1/4 porsi makanan setiap kali makan dan menghabiskan minum kurang lebih 600 cc setiap harinya. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Silahkan teman-teman yang mau mencoba mencari clue-nya, silahkan. Kita langsung bahas. Dilihat dari kata kuncinya di atas itu, ada klien mengatakan tidak menyukai makanan yang diberikan di panti sehingga sering tidak nafsu makan dan selalu mengingat makanan yang disajikan di rumah saat masih tinggal bersama keluarga. Sebenarnya dia tidak ada masalah dalam makanan, dia hanya bermasalah karena menu makanan yang di Panti Werda saja yang dia tidak suka, dan dia juga sering mengingat menu-menu yang di rumahnya. Jadi yang paling tepat adalah manajemen nutrisi. Kenapa manajemen nutrisi? Karena di mana aktivitas manajemen nutrisi itu meliputi seperti modifikasi lingkungan, terus memilih makanan kesukaan, menghitung jumlah kebutuhan, itu bagian dari manajemen nutrisi. Jadi yang dititik beratkan di sini, dia tidak ada masalah di saat mengkonsumsi makanan, dia tidak ada masalah, dia cuma ingat bagaimana dia makan di rumah, terus apa menu-menu yang enak dia suka, seperti itu. Jadi itu yang perlu dikaji, baru kita lakukan manajemen nutrisi. Apakah kita membuat suasananya nyaman, atau mungkin di Panti Werda itu suasananya dia tidak suka terlalu ramai atau terlalu sunyi, itu juga mempengaruhi. Jadi itu yang perlu kita kaji dan lakukan manajemen nutrisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal berikutnya, nomor 7. Seorang laki-laki berusia 61 tahun datang ke UGD Puskesmas dengan keluhan diare sejak 1 hari yang lalu. Pusing dan mual. Hasil pengkajian didapatkan BAB encer 3-4 kali per hari, perih pada bagian perineal, kulit dan membran mukosa kering. Tekanan darah 120/80, nadi 85, RR 22 kali per menit dan suhu 36,2 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan untuk kasus di atas? Untuk masalah di atas itu, lansianya mengalami diare dengan masalah dehidrasi ringan. Kalau masih dehidrasi ringan, intervensi keperawatan yang kita lakukan adalah hanya menjaga keseimbangan cairan, belum memberikan intake cairan yang adekuat. Karena tekanan darahnya masih normal, nadinya masih normal, suhunya juga masih normal. Terus frekuensi BAB-nya baru 3-4 kali. Masih dalam tahap dehidrasi ringan. Jadi tindakan yang paling pas hanya untuk menjaga keseimbangan cairannya saja. Belum terlalu untuk memberikan intake cairan yang kuat, adekuat, itu belum. Jadi yang dititik beratkan di sini dia masuk ke masalah dehidrasinya, apakah ringan, sedang atau berat. Soal nomor 8. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah dan menemukan seorang perempuan berusia 70 tahun mengeluh kesulitan berjalan akibat nyeri dan rasa kaku pada lutut dan pergelangan kakinya yang semakin berat dirasakan. Klien tidak mampu berjalan tanpa memegang tembok. Perawat memberikan informasi dan mengajarkan beberapa cara mengatasi nyeri dan kekakuan kaki pada klien. Perawat menyarankan klien untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan.
Apakah prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Ingat di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kode etik keperawatan. Jadi kata kunci yang paling mudah dilihat adalah perawat menyarankan klien untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan. Itu adalah ciri khas dari otonomi. Kemarin kita bahas ada otonomi, itu dia harus sudah kompeten untuk menentukan keputusannya. Di clue sebelumnya adalah perawat sudah memberikan informasi dan mengajarkan beberapa cara mengatasi nyeri. Jadi di konsep otonomi berarti dia sudah bisa bagaimana cara mengatasi nyeri. Terus perawat menyarankan klien untuk memilih cara yang mudah untuk dilakukan. Itu jelas kata kunci untuk otonomi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Untuk soal-soal UKOM seperti ini dan SKB seperti ini memang disarankan untuk membaca pertanyaan dulu. Tapi karena kita sudah terbiasa membaca kasus terlebih dahulu, jadi memang agak susah untuk melepaskan kebiasaan. Tapi karena kita menuju SKB dan ada yang menuju UKOM, jadi kita harus membiasakan terlebih dahulu. Kita bisa karena terbiasa, jadi kita lupakan dulu. Yang teman-teman habis SKD lupakan dulu membaca kasus, membaca cerita, kita langsung fokus dulu ke soal. Ayo kita biasakan dari sekarang. Nomor 9. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Kita baca kasusnya. Seorang perempuan berusia 65 tahun tinggal di Panti Werda sejak 6 bulan yang lalu. Klien mengeluh kesulitan menahan BAK ketika dorongan muncul. Akibatnya, klien sering mengompol di kamar atau dalam perjalanan menuju toilet. Klien tampak lemas dan mengatakan malu keluar kamar karena bau pesing yang tercium dari kamarnya. Jadi pertanyaannya masalah keperawatan. Masalah keperawatan di sini, apa sih kata clue-nya? Apa sih kata kuncinya dulu? Jadi yang paling ditekankan adalah klien mengeluh sulit menahan BAK. Jadi kalau sudah ada kata kunci seperti itu, jelas jawabannya adalah gangguan eliminasi urin. Jadi pengertiannya adalah gangguan eliminasi urin adalah disfungsi eliminasi urin yang dapat terjadi salah satunya akibat kelemahan otot pelvis. Itu dibuktikan dengan data di atas. Klien mengeluh kesulitan menahan BAK ketika dorongan muncul. Terus data subjektif yang muncul seperti desakan berkemih, urin menetes, sering BAK, mengompol, serta data objektifnya distensi kantong kemih, berkemih tidak tuntas, ada volume residu urin meningkat. Itu sesuai dengan pengertian dari gangguan eliminasi urin di buku SDKI tahun 2016. Jadi jawabannya jelas ya, gangguan eliminasi urin. Soal nomor 10, apakah topik discharge planning yang harus diberikan? Jadi kita baca kasusnya. Seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di Panti Werda sejak 1 tahun yang lalu dan mengalami demensia. Klien mengalami penurunan kemampuan mengingat, respon klien terhadap sesuatu melambat, hasil pengkajian MMSE 19, klien memerlukan bantuan saat ke kamar mandi dan mandi. Klien akan dijemput dan tinggal beberapa hari di rumah keluarganya. Jadi ada kasus kliennya mengalami demensia, terus mau dibawa pulang beberapa hari. Nah, discharge planningnya itu apa yang harus kita lakukan? Jadi kata kuncinya di atas, clue-nya yang paling mendasar adalah dia mengalami demensia, penurunan kemampuan mengingat, terus MMSI-nya 19. Jadi yang harus dilakukan adalah orientasi lingkungan. Jadi kita harus mengajarkan dulu bagaimana lingkungan barunya. Nanti lingkungan tempat tinggalnya yang baru di rumahnya, kan dia sudah lama nih di Panti Werda, sudah 1 tahun di Panti Werda, dia mau ke rumah. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mengorientasi lingkungan barunya. Anggap saja rumah itu rumahnya dia adalah rumah barunya. Jadi kita harus orientasi tempat barunya dulu, di mana kamar mandi, di mana tempat makan, di mana kamarnya, biar dia tidak kesusahan untuk mengakses namanya juga.
demensia kan, sering lupa. Jadi itu yang harus pertama kali dilakukan. Jadi pas ya, yang harus dilakukan adalah orientasi lingkungan terlebih dahulu. Jadi masih ada beberapa soal untuk lansia, kita akan bahas di part berikutnya. Sementara ini saja dulu. Semoga secepatnya saya akan memberikan lagi soal-soal yang terkait dengan kesehatan lansia. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar saya tambah semangat untuk membuat video. Oke, itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Saya Gustro pamit undur diri dan terima kasih.